pendapat untuk orang yang menyekutukan Allah faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat yang nyata. Seperti itu. Ya. Pemotongan bacaan kalimat itu apakah ada aturan tertentu, Pak? Ada aturan tertentu? Pemotongan waktu kita baca ini. Berhenti. Jadi untuk berhenti sebenarnya tanda wakaf itu sebenarnya untuk rambu kita baca. Karena dia tujuannya untuk menjaga makna Al-Quran. Seperti kalimat itu ada titik, koma, ya. Jadi tanda wakaf itu fungsinya seperti itu. Nah, pilihannya kalau kita nafasnya tidak cukup, tidak sampai untuk berhenti tanda wakaf, kita boleh berhenti di tempat yang kita inginkan, tapi diulang 1 atau 2 kata sebelumnya. Kalau orang yang ngerti, artinya dia bisa mengulang dari kata yang kalimat itu sempurna. Ya, dia tidak penggal dari 1 kata sebelumnya. Ya, kalau kadang penggalan 1 kata sebelumnya itu artinya kurang lengkap. Tapi kalau orang yang paham, kadang-kadang dia ulang dari awal kalimat baru sampai yang berikutnya sebelumnya. Jadi intinya begitu, kalau kata itu kita berhenti, lalu kita ulang dari beberapa kata sebelumnya. Itu saya sebenarnya bebas. Tapi kalau wakaf, nafas kita cukup untuk berhenti pada tanda-tanda wakaf yang sudah ditentukan para ulama, itu lebih baik. Seperti tanda wakaf yang harus kita berhenti itu wakaf mim. Mimnya itu bentuk nyamping, bukan turun ke bawah. Kalau mim turun ke bawah itu tanda wakaf, bukan tanda wakaf, tapi tanda baca iqlal. Mim ba'di, seperti itu. Mimnya itu ke bawah. Kalau mimnya kakinya nyamping, itu wakaf lazim, harus berhenti. Kalau kita tidak berhenti di situ, maka makna Al-Quran itu akan rusak. Itu pasti rusak. Makanya harus berhenti di situ. Tapi seperti yang di sini, Pak, maupun Nabi kok tidak dipotong langsung ya? Pemakunna Pun Nabi Ashabis Sa'ir. B-nya itu kan ada tanda kayak wakaf lazim itu. enggak. Coba kita lihat. Di sini maksudnya. Ya, B itu kan ada tanda di sini ada tanda seperti kayak berhenti itu, Pak. Tidak ada. Sini tidak ada tanda berhenti. Ini cuma aja rantai Nabi Dera ini untuk menunjukkan ini mat Ashabis Sa'id. Kalau dia berhenti di sini, dia rusak ini artinya. Ya, kalimatnya tidak lengkap. Tidak lengkap di sini. Makun Nabi, kami tidak berada di. Ini berarti kalimatnya putus. Tidak ada tanda berhenti di sini, tidak ada wakaf di sini. Ya. Kemudian tanda wakaf la di sini, Pak. La itu berarti tidak boleh berhenti. La itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti maka artinya belum sempurna. Dia akan merusak makna. Ada juga qila wakaf lebih utama. Kalau jim itu tanda wakaf bahwa kalimat itu 50-50. Boleh berhenti, boleh lanjut. Ya, 50-50. Sila, shod dan ya itu baca sambung lebih utama. Ya, baca sambung meskipun berhenti, kalimatnya itu sudah bisa dipahami. Jadi fungsi tanda wakaf dalam Quran itu untuk menjaga makna Al-Quran. Itu saja. Ya. Yang kita au nakilu itu, au itu. Au. Ya, itu apa au? Boleh dipotong juga. Boleh. Kita berhenti di sini boleh au nakil. Itu karena tidak ada tanda wakaf, maka kita ulang dari kata sebelumnya. Boleh dari nakilu atau au nakil. Seperti itu. Sampai di lembar ayat ya, Pak, ya, seperti itu. Wakaf. Jadi tanda wakaf itu kalau akhir ayat sunnah Nabi. Meskipun ada tanda la, meskipun ada tanda dilarang berhenti, itu ulama mengatakan sunnahnya kita berhenti setiap rukusul ayat, setiap akhir ayat.
Tapi ada beberapa ayat yang kalau kita berhenti dia merusak makna seperti dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, ya kan? Celaka orang yang sholat. Berarti orang sholat celaka. Hanya kalau kita berhenti situ maknanya bahaya, rusak. Maka disambung. Di situ ada tanda wakaf lagi. Ya kan? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Itu fungsinya dari tanda wakaf. Ya. Tadi kan penyesalan itu digambarkan kalau nanti di neraka ya. Ya, sebelumnya. Sekarang sudah terjadi penyesalan itu di dalam alam akhirat, baik itu yang kafir maupun yang non kafir gitu. Itu kayak Maksudnya di dunia. Iya, kan maksudnya setelah di alam barzakh itu, maka itu terjadi penyesalan juga bagi mereka yang kafir. Iya. Makanya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Haqqah itu dia berharap andai saja kematian pertama itu merupakan akhir dari hidupnya, tidak lagi dibangkitkan. Itu berarti di waktu di barzakh itu, ada barzakh dia sudah mengetahui nasibnya sebenarnya. Dia sudah tahu dia pasti di neraka atau di surga. Dan di situ ada penyesalan. Begitu. Ya, foto. Kita dalam sholat itu kita kan kadang-kadang beberapa ayat aja gitu baca, setelah Fatihah 2 ayat atau 3 ayat itu kita nggak tahu maknanya, boleh nggak kalau kita berhenti 3 ayat aja gitu, maka ini berapa ayat, 30 ayat Ya. kita cuma membaca 3 ayat terus berapa kali 2-3 ayat Ya. kita nggak tahu artinya. Boleh, nggak masalah. Artinya berarti di akhir ayat kan? Iya dia. Nah, boleh. Tapi tadi Ustaz bilang kan yang surat Al-Ma'un itu kan artinya bisa ini juga bisa. Ya, hukum orang yang tidak tahu dimaklumi. Ya, orang yang tidak tahu dimaklumi. Tidak digunakan. Jadi bermaklumat. Yang tahu itu yang kena hukum biasanya. Tidak tahu ngangkat. Soalnya begini Ustaz, Ya. kalau kita sholat zuhur atau asar kan diam tuh ya. Ya, Ya kita baca ayat yang panjang tapi kita berhenti di ayat mana aja gitu. ya, Kan gitu. Ya. Kita imam udah Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. betul. Begitu. Hukum Maksudnya orang- tapi yang penting akhir ayat itu. Akhir ayat, yang penting akhir ayat betul. Meskipun pada ayat yang tidak kita inginkan dan itu berusaha makna, karena memang tugasnya makmum itu ngikutin imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk, diangkat untuk diikuti. Karena itu ulama mengatakan qiraatul imam, qiraatul imam. Bacaannya imam itu bacaannya makmum. Meskipun makmum tidak baca dalam bacaan jahar ya, dalam bacaan jahar, maka sholatnya sah. Meskipun kalau Imam Syafi'i ketat, Imam Syafi'i harus baca. Kalau mengikuti pendapat Syafi'i itu ketat, Syafi'i itu harus baca meskipun sir. Makanya dianjurkan imam itu habis baca Al-Fatihah dia diam sejenak, berikan kesempatan buat makmum untuk baca Al-Fatihah. Gitu. Tapi ya kita mengambil pendapat bacaan jahar dan bacaan jari itu sudah cukup mewakili seperti itu sah. Kayak kemarin pertanyaan Pak Wakim ya, belum baca Al-Fatihah bagaimana? Boleh sah. Ambil pendapat itu. Begitu. Karena imam semuanya itu tanggung jawab imam Pak. Makmum tinggal terima bersih. Ya. Oh bangun. Mana Pak Komis? Yang di luar rokok kita berhenti. Contohnya kalau di depan kita ada buah, kita boleh berhenti karena dia dan jadi dikasih ruang saya ini sebagai orang mandi, maka lupa gitu. Kalau ada di buah di depannya kita boleh kuat napas kita tak kuat, kita boleh berhenti. Tapi ada misalnya di Al-Baqarah yang sering dibaca Pak Kris
apa yang di ayat itu kan kalau stop dia di situ, tapi kolomnya diulang lagi. Ya, nanti kita harus bacanya. Artinya bisa nggak dikasih rumus? Jadi ketika kita agak kuat napas, dia belum ada waktu, masih panjang. Kita berhenti, patokannya Pak. Di depan kita ada kata wa atau tadi pau, atau kita berhenti aja di situ boleh. Jadi maksudnya boleh nggak? Bukan ngasih pekerjaan kepada Pak Ustaz, tapi kita dikasih rumus-rumusnya itu gitu. Saya ingat saya dulu dikasih rumus-rumusnya, saya nggak tahu, nggak ketemu lagi tuh filenya.